Oke guys, bersama si Box TV kita bahas kisah legenda Biksu Suci dan Kera Sakti. Ya oke, kita mulai saja. Malam itu di sebuah kampung. Sepasang suami istri berjalan berhati-hati seperti menghindari sesuatu. Si suami memikul anaknya yang ditaruh di keranjang. Ternyata mereka menghindari patroli kerajaan yang lewat di depannya. Ketika dirasa sudah aman, mereka pun keluar dari persembunyiannya. Namun naas pasukan kerajaan memergokinya juga. Sesosok putih mengawasi dari atas. Suami berusaha melawan pasukan kerajaan. Tapi mereka keduluan dihabisi oleh sosok putih sambil membawa anaknya. Di sebuah gunung pria kekar memperhatikan rombongan, biksu memasuki sebuah desa. Dia adalah biksu dari dinasti Tan yang bernama Xuanzang. Ditemani pengawal setianya Wukong, Baiji, dan Wujing. Desa itu kelihatan sangat sepi. Beberapa kali mereka berpapasan dengan arak-arakan penduduk yang menuju ke pemakaman. Dilihatnya dari arah depan dua orang pasukan kerajaan membawa seorang wanita. Di depan sebuah rumah si kakak wanita itu meminta para prajurit untuk melepaskannya. Melihat itu semua Wukong mencoba menarik seorang pasukan sampai terjengkang. Seorang lagi lari ketakutan. Sebagai tanda terima kasih si kakak mempersilahkan Wukong dan rombongan beristirahat di tempatnya. Wanita itu menceritakan adiknya yang dianggap gila karena menyebarkan rumor penculikan anak-anak desa dilakukan oleh Dewa Gunung. Kisah itu bermula ketika raja berburu di hutan. Raja menemukan wanita cantik tergeletak di bawah pohon. Ia kemudian membawa ke istana dan dijadikannya ratu. Sejak itulah ratu membuat peraturan baru bahwa tiap tahun penduduk negeri harus menyerahkan anak laki-lakinya kepada kerajaan sebanyak 7 orang untuk dipersembahkan pada Dewa Gunung. Mendengar cerita itu, biksu memutuskan akan menghadap pada sang raja. Tiba-tiba datanglah pasukan kerajaan dan menangkap mereka semua. Di penjara mereka melihat banyak ibu-ibu desa yang dimasukkan di sana. Keesokan harinya biksu dan rombongan diminta menghadap ke istana. Tapi di depan pintu penjaga hanya biksu yang diperbolehkan masuk. Melihat biksu masuk, senior kerajaan berusaha membangunkan raja dengan tariannya. Kemudian datang lagi rombongan ratu yang menghadap raja sambil menari. Melihat ratu pujaannya menari, raja tak kuasa untuk turun dan ikut menari. Baru raja sadar kalau ada tamu ketika si ratu memberitahukannya. Ratu menuangkan anggur pada raja, kemudian mendatangi biksu tapi biksu pura-pura tak sengaja menampiknya. Raja berusaha membawa ratu ke singgasananya. Biksu pun mengangkat teh untuk menghormati raja. Ratu dengan menatap mata raja melalui kekuatan sihir yang mengendalikan pikiran raja saat itu. Raja menanyakan apa rahasia awet muda dan umur panjang pada biksu. Tapi biksu menjawab tak punya rahasia mengenai hal itu. Di pegunungan Wanshou, ratu yang sudah berubah menjadi siluman musang menghadap kakaknya siluman rusa. Mereka membicarakan kesehatan ibunya yang tak kunjung sembuh. Biksu dan rombongan kini tak lagi ditempatkan di penjara melainkan di rumah peristirahatan di lingkungan istana. Malam itu Wukong yang berjaga di luar melihat bayangan putih dan berdiri di atap genting. Wukong melemparkan tongkat emas ke arahnya. Siluman musang beranjak menghindar dari tempat itu. Wukong pun mengejar di belakangnya. Hingga terjadilah pertempuran antara keduanya. Siluman musang berusaha mengendalikan pikiran Wukong dengan berubah menjadi biksu. Wukong melawan hal itu sampai matanya merah mengeluarkan kilatan api dan membuyarkan kekuatan sihir siluman musang. Selanjutnya siluman musang berubah menjadi awan salju. Dari awan itu keluar serpihan-serpihan lancip menyerang Wukong. Dengan lincah Wukong menangkis dan menghindarinya. Setelah hanya menggores sedikit wajah Wukong, wanita itu kabur meninggalkan tempat itu. Wukong kembali ke tempat peristirahatan dengan luka gores di wajah. Baiji mengeluarkan bola api samadhi untuk menyembuhkan luka itu. Wukong mengajak biksu untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi biksu menolak karena tidak ada surat jalan dari raja. Siluman musang nama sebenarnya adalah Bai, sementara siluman kera namanya Mi Lingxi. Bai melaporkan kegagalannya kepada Mi Lingxi. 圣僧若能留下成，是不愿与他人分享吧？只有欲望。我比。若是打平了， Pagi itu Wukong memaksa raja menandatangani surat jalan untuk mereka. Raja masih bersikeras menolaknya sampai biksu mau mengatakan rahasia awet muda dan umur panjangnya. Tiba-tiba ratu menawarkan sebuah permainan, jika mereka menang maka mereka mendapatkan surat jalan.
Permainan pertama Ratu menunjuk pada Baiji untuk melewati pengawal wanitanya yang dinamakan Benteng Bunga. Baiji mendekat dan dikerubuti para wanita itu. Baiji terkena pengaruh para wanita dan akhirnya roboh jatuh ke lantai. Permainan pertama dimenangkan oleh Ratu. Permainan kedua giliran Wujing dengan mata tertutup menghindari lemparan-lemparan bola. Wujing berjalan ke tengah permainan. Dengan tangkasnya ia berhasil menghindari semuanya dan berbalik membalas dengan merobohkan musuh-musuhnya. Tibalah permainan ketiga, yaitu siapa yang tercepat mengambil sapu tangan Ratu. Bagi Wukong ini seperti mainan anak kecil. Majulah seorang pemuda dengan julukan si Gesit. Ia berlari mengerahkan segala kemampuannya, sementara Wukong hanya asyik wakan di sebuah kedai. Sampailah si Gesit di depan sapu tangan itu, belum sempat ia mengambilnya, Wukong secepat kilat telah mendahuluinya. Saat menyerahkan sapu tangan pada Ratu, Wukong menyadari si biksu sudah tak ada di tempatnya. Bertiga Wukong mendatangi Gunung Wansou, mereka menemukan anak desa digantung dan dimasukkan dalam keranjang. Mereka pun menurunkan anak-anak itu serta menanyakan apakah ada yang melihat biksu dibawa ke sini. Seorang anak menunjuk pada sebuah benda. Setelah didekati benda itu, sebuah tongkat berkepala naga yang langsung menyerang Wukong. Tongkat itu mengeluarkan uap es dan mampu membekukan tubuh Wukong. Dengan sekali hentak tubuh Wukong jatuh ke dalam jurang. Bai membangunkan ibunya dan meminta untuk meminum darahnya biksu sebagai obat. Namun si ibu menolak, bahkan mengatakan itu adalah perbuatan yang salah. Tak lama kemudian ibunya meninggal. Bai yang marah atas kematian ibunya mendatangi biksu dan akan mengambil jantungnya. Dengan sabar biksu memberikan pengertian dan nasihat. Akhirnya Bai hatinya melunak dan bercerita bagaimana dulu ibunya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai ia punya kemampuan kultivasi, yaitu kemampuan berubah menjadi manusia. Semua berkat ramuan pohon buah ginseng dan darah maupun daging anak-anak. Setelah menemui biksu, Bai yang masih sedih kehilangan ibunya berjalan tak tentu arah. Tempat itu banyak roh-roh yang melayang-layang. Kemudian Bai bersembunyi karena ada yang datang ke tempat itu. Ternyata Baiji dan Wujing datang ke tempat itu dan menemukan Wukong tergeletak di sana. Keduanya mencoba membantu Wukong berdiri. Dari tangan Wukong keluar apinya dan membentuk seekor burung. Selanjutnya burung itu terbang ke langit dan diikuti oleh semua roh yang ada. Roh-roh itu adalah mereka anak-anak yang menjadi tumbal Dewa Gunung. Bai menemui Milingsi dan memberitahu bahwa ibu mereka sudah tiada. Milingsi tak terlalu peduli hal itu. Selama ini ia berbohong pada Bai bahwa pohon dan anak-anak itu digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, bukan dijadikan obat untuk ibunya. Pohon buah ginseng sudah mulai gersang dan jumlah anak desa telah sangat berkurang. Saatnya dia minum darah biksu dan makan dagingnya untuk menjadikan dia dewa agung serta akan melawan surga. Selama ini surga selalu menghukumnya tiap 500 tahun dengan menyiksa dan menguliti menggunakan petir. Sekarang waktunya ia melawan dan harus menyempurnakan ilmunya melalui darah biksu serta memakan dagingnya. Bai mencoba menasihati sesuai pesan terakhir pesan ibunya yang terakhir. Milingsi tetap tak peduli dan meninggalkannya. Di meja Bai melihat undangan untuk para siluman. Wukong dibawa ke bekas bangunan sebuah kuil. Baiji mencoba mengobati dengan bola api samadhi. Tapi luka Wukong sudah sangat parah. Baiji meminta Wujing pergi ke surga meminta obat pada dewa. Wujing pun bergegas menuju ke sana. 舍身相救，为一位好心的大娘相救，并配合草药煎熬，修为大增。和这位好心大娘，我们就可以自由自在地生活下去，以便长寿。由于白鹿身形特殊，不便出作为药引，而她留守。哎，来不及了！ Milingsi mendatangi biksu. Ia menjelaskan pada biksu kenapa perjalanannya dikawal prajurit tangguh seperti Wukong. Baiji yang sebenarnya jabatannya marsekal dan Wujing adalah seorang jenderal di langit. Karena darah dan jantung biksu mempunyai kekuatan super yang bisa digunakan untuk mengalahkan para dewa. Bai mendatangi Baiji dan memberikan undangan Milingsi untuk para siluman. Ia meminta untuk segera menyelamatkan biksu. Karena malam ini biksu akan dijadikan jamuan makan oleh Milingsi dan para siluman. Bai jujur, pada Baiji dulu ia adalah binatang di surga. Sampai kejadian ledakan itu yang menyebabkan mereka ada di bumi, tapi Milingsi ditambah melakukan kesalahan memakan buah persik. Hingga mereka dirawat seorang wanita di bumi yang selanjutnya dianggap sebagai ibu. Sampai mereka mampu mempunyai kemampuan kultivasi.
Bersamaan bayi menghilang, Wujing pun datang. Wujing mengabarkan bahwa pintu surga telah ditutup. Sudah tak ada waktu Baiji dan Wujing segera berangkat menyelamatkan biksu. Malam itu Wukong ditinggal sendirian dengan keadaan luka. Malam itu pesta undangan, Milingsi menjelaskan semua rencananya untuk melawan surga. Semuanya mendukung, apalagi Milingsi tahu jalan masuk ke surga. Tibalah waktunya untuk makan malam. Hidangan telah disiapkan di depan undangan, yaitu seorang biksu. Baiji dan Wujing berteriak melihat gurunya, Milingsi dengan kemampuannya langsung menyergap mereka dan mengikatnya di pohon buah ginseng. Tak disangka dalam keadaan terluka, Wukong membawa gurunya menjauh dari tempat itu. Milingsi mengejarnya sambil melancarkan pukulan jarak jauh. Pukulan itu mengenai Wukong dan terjatuh meluncur ke bawah. Milingsi mendatangi dan terus menyerangnya. Dalam keadaan terluka, Wukong bukan lawan yang tangguh baginya. Sekali lagi tongkatnya mampu membekukan Wukong di sekujur tubuhnya. Datanglah bayi untuk membantu. Kesempatan itu digunakan biksu untuk memberikan darahnya pada Wukong. Seketika Wukong bangkit dan seperti punya kekuatan lebih pada dirinya. Milingsi naik ke langit dan berubah menjadi iblis. Wukong pun berhadapan dengan iblis saat ini. Pertarungan dahsyat tak terelakkan lagi. Wukong sangat kewalahan, Baiji yang mengetahui titik lemahnya memberitahukan pada Wukong. Tak menunggu lama tongkat saktinya disertai pukulan yang mematikan mengarah ke tanduk iblis. Terjadilah ledakan besar, tanduk itu hancur bersama dengan badannya. Pagi itu suasana desa dipenuhi rasa kebahagiaan melepas kepergian biksu serta rombongan. Banyak warga dan anak-anak menyelami biksu. Sampai di batas desa, raja menyusul dan mengucapkan salam perpisahan. Sebagai tanda terima kasih, raja mencoba memberikan berlian. Namun biksu menolak serta menyarankan alangkah baiknya memberikan semua itu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam perjalanan, Baiji menanyakan perihal siluman musang pada Wukong. Wukong cuma menceritakan bahwa ia sudah kenal sebelumnya dengan mereka. Sambil sedikit membalikan badannya, ada seekor musang putih keluar dari balik pohon. Musang putih itu terus memandanginya kepergian mereka. Sekian dulu perjumpaan kita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa.